Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Expose lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Yaya Ahmad. Expose kali ini kita akan mencoba mengangkat topik dongkrak pendapatan daerah melalui aplikasi pembayaran KRIS. Nah, berbicara mengenai pendapatan daerah, ini selama 2 tahun ini kondisi perekonomian kita dalam kondisi yang sangat tidak stabil, cenderung melambat dan menurun. Dan itu berdampak terhadap penurunan pendapatan daerah maupun pendapatan negara gitu ya. Dan saat ini sih kondisinya sudah mulai membaik, sudah mulai recovery kembali, sehingga diharapkan perekonomian bisa kembali pulih untuk menstabilkan baik itu pendapatan negara sekaligus pendapatan daerah. Terlebih dengan hadirnya kebijakan digitalisasi daerah, itu diharapkan selain mendongkrak PAD, juga mampu merubah tata kelola keuangan daerah menjadi tata kelola yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan beserta stakeholder untuk mewujudkan hal tersebut? Lalu apakah dengan hadirnya aplikasi digital KRIS ini memang benar-benar mampu mendongkrak PAD Kota Pekalongan? Baik, semuanya akan dijawab secara tuntas oleh 2 narasumber yang sudah hadir bersama saya di Studio Expose, yang langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ibu cantik, Ibu Tri Yuliati. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya, Ibu Yuli ini merupakan Ketua Tim Pemasar Bank Jateng Cabang Pekalongan ya. Oke, baik, dan bersama dengan Ibu Yuli ada Pak Hamid Manan. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hamid adalah analis keuangan pusat dan daerah pada BPKAD Kota Pekalongan. Ya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan. Badan pendapatan keuangan dan aset daerah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hamid dan Ibu Yuli sudah hadir di Studio Expose. Ini saya tahu biasanya kalau awal pekan ini sibuk banget nih orang-orang dengan jabatan seperti Ibu Yuli dan Pak Hamid ini. Tapi terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol terkait aplikasi digital KRIS, Ibu Yuli, Pak Hamid ya. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Hamid terlebih dahulu nih Pak Hamid. Ini menuju percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Ini Kota Pekalongan sudah mengawalinya dengan menerapkan ETPD, elektronifikasi transaksi Pemda seperti itu. Dan kemarin belum lama ini melaunching 4 program ETPD sekaligus. Ini luar biasa, appreciate untuk pemerintah Kota Pekalongan dan juga stakeholder Bank Jateng dalam hal ini. Dan sebagai BPKAD, badan yang menerima dan mengelola keuangan, ini pasti akan berdampak langsung terhadap digitalisasi maksud saya. Bagaimana tanggapan Pak Hamid selaku analis keuangan pusat dan daerah, Pak Hamid? Ya, terima kasih. Sebelum ke launching terakhir ya Bu ya, jadi mungkin kita gambarkan dulu bahwa kita di BPKAD Bu, di bidang pendapatan terutama itu udah mencoba untuk inovasi. Jadi memanfaatkan teknologi dan digitalisasi ini sejak tahun 2017. 2017 ya, baik. Jadi di tahun 2017 kita melaunching sebuah aplikasi yang digunakan untuk wajib pajak hotel, restoran dan sebagainya yang mereka biasanya melaporkan sendiri. Sebelumnya mereka harus datang ke kantor kami untuk melaporkan dan baru membayar. Dengan ESPT namanya SPTPD, wajib pajak itu tidak perlu kantor lagi Bu. Jadi langsung dari kantornya atau dari rumahnya itu bisa lapor dan langsung bayar di Bank Jateng. Baik. Itu satu. Di tahun 2019 kami meluncurkan lagi satu aplikasi lagi, elektronik BPATB. BPATB ini sama dulunya harus ke kantor, bawa berkas macam-macam dan sebagainya. Sekarang sudah bisa pakai online. Jadi semua berkas itu diupload dan tidak perlu datang kantor lagi. Dampak dari elektronik ini cukup besar Bu. Kalau kami perkirakan sebenarnya di pandemi itu turun ya, tapi di BPATB ternyata enggak, malah kita naik. Malah naik ya? Alhamdulillah naik. Gitu. Terus di tahun ini kami launching yang terakhir tuh ada SPPT PBB elektronik. Tujuannya masyarakat tuh nggak perlu nunggu dapat dari kelurahan yang mungkin bisa 3-4 bulan. Kalau sekarang kita begitu awal tahun ini kita nerapkan langsung bisa dapat di emailnya. Segampang itu ya Pak ya? Nanti tinggal registrasi aja di aplikasi PBB online gitu.
Jadi sudah nggak, wah harus adaptif lagi karena ternyata dari tahun 2017 ini sudah mulai masuk ke digitalisasi di BPKAD seperti itu ya. Jadi sekarang tinggal jalan aja, tinggal menambah lagi kira-kira apa sih yang perlu didigitalisasikan seperti itu ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai pendapatan daerah nih Pak di masa pandemi seperti ini mengalami penurunan yang sangat drastis, tajam gitu, saking drastisnya. Itu beberapa kepala daerah ketika disinggung mengenai pendapatan daerah mereka bilangnya ambiar gitu ya, make me headache gitu, pusing saking drastis turunnya seperti itu. Betul. Kalau untuk kondisi PAD Kota Pekalongan sendiri di masa pandemi seperti ini, Pak Hamid, itu seperti apa kondisinya? Seberapa signifikan efeknya dan bagaimana juga mensiasatinya supaya tetap survive, Pak Hamid? Betul, memang di kondisi yang pandemi seperti saat ini memang kondisi keuangan kita juga sama terdampak Bu. Jadi ya cukup besar juga dampaknya untuk pemerintah Kota Pekalongan. Ngedrop gitu ya. Cukup besar turunnya. Ya kita coba dengan menggunakan beberapa kebijakan kayak stimulus pajak dan sebagainya untuk setidaknya mendongkrak pendapatan kita walaupun tidak bisa senormal kayak sebelumnya. Jadi ada beberapa yang kita coba terapkan, antara lain juga elektronik ini juga kita terapkan. Karena dengan pandemi ini masyarakat itu diminta untuk tidak banyak keluar rumah dan sebagainya. Kita coba terapkan layanan bisa sampai ke rumah berbasis elektronik seperti itu. Jadi intinya memang efeknya juga signifikan banget di PAD Kota Pekalongan ya. Tapi memang sudah ada beberapa kali beberapa keringanan stimulus seperti yang disampaikan Pak Hamid tadi, dan hasilnya walaupun belum maksimal tapi paling tidak sudah ada gerakan seperti itu. Baik, bergeser ke Ibu Yuli. Ini Bu Yuli, kalau kita melihat aplikasi KRIS ini di Bank Jateng sudah ada aplikasi KRIS. Ini digadang-gadang mampu membantu menaikkan PAD Kota Pekalongan. Ya seperti itu, dan untuk Bank Jateng sendiri sudah menerapkan aplikasi ini. Mungkin di kesempatan kali ini Ibu Yuli bisa menjelaskan secara lebih lengkap lagi apa sebenarnya aplikasi digital KRIS itu, support kemana saja, dan bagaimana kalau misalnya kita ingin mendapatkan code atau kode dari KRIS, terus transaksi minimal berapa, dan bagaimana kalau misalnya kita ingin membayar menggunakan aplikasi ini, mekanismenya seperti apa, Ibu Yuli? Terima kasih Mbak. KRIS sendiri itu kepanjangan dari Quick Response Kode Indonesian Berkode ya. Ini merupakan pembayaran metode standar dari Bank Indonesia yang bisa digunakan semua masyarakat, karena dengan metode pembayaran ini bisa lewat channel-channel misalnya GoPay, OVO dan lain sebagainya. Dan ini memang merupakan cara untuk bertransaksi secara aman, karena di situ kan baik yang menggunakan maupun yang pedagangnya itu merchantnya gitu ya. Merchantnya itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian pertanyaannya yang tadi yang untuk support ini itu supportnya ke Pemkot ya. Supportnya ke Pemkot ini pertama kita melalui mengasih tapping box Mbak, ke tapping box semacam perekam data untuk wajib pajak yang di restoran hotel itu kita pasangi. Sekarang ada 90 yang kita pasang Mbak. Sudah terpasang 90 ya. Ya. Ini mendorong PAD banget Mbak, karena di situ wajib pajak langsung kelihatan, kalau bayar pajak lewat sistem itu kelihatan. Jadi secara sistem itu kelihatan semua, jadi transparan. Jadi wajib pajak itu nggak bisa membayar pembayarnya nggak bisa dimanipulasi lah, karena ngakalin gitu ya. Karena di situ di tapping box sistemnya itu sudah transparan semua dari tanggal awal sampai dengan akhir. Itu yang harus dibayarkan ke PAD itu kelihatan. Jadi dari Pemkot itu bisa melihat secara langsung Mbak sistem tersebut. Jadi itu langsung menambah PAD Kota Pekalongan dibanding belum kita memasang tapping box tersebut. Baik. Itu yang tapping box. Kemudian yang e-retribusi, kita kan sudah e-retribusi di pasar, kemudian e-kir. Ya. Kalau e-retribusi pasar, jadi tadinya kan pakai karcis, nariknya pakai uang tunai ya. Sekarang dari secara pedagangnya membayar lewat tapping Mbak. Kalau lewat tapping tersebut nanti kan
dari dinasnya itu tidak menerima uang tunai, jadi langsung masuk ke sistem, masuk langsung retem ke RKUD hari itu juga. Ini meminimalisir penyalahgunaan ya? Iya, penyalahgunaan. Dan di situ juga bendara tidak menerima uang tunai lagi, jadi langsung masuk ke rekening RKUD. Demikian juga untuk pembayaran EKIR sama aja, Mbak. Jadi sistemnya bisa lewat tunai, bisa lewat laku pandai, seperti itu. Itu supportnya seperti itu. Baik, ini lalu kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan code atau kode KRIS sendiri seperti apa? Bagaimana? Nanti masyarakat untuk dari pedagangnya ya, otomatis merchantnya ya. Nanti cuma buka rekening aja di Bank Jateng. Tinggal buka rekening aja. Iya, tinggal buka rekening, langsung kita bawa KTP, fotokopi KTP, kita transaksikan, kita daftarkan ke sistemnya itu. Nanti otomatis nanti kita kasih barcode untuk dimasukkan di depan toko-tokonya itu. Nanti kalau ada pembeli tinggal nyekan aja, jadi langsung masuk ke rekening pedagang. Oke, nanti diarahkan oleh petugas dari Bank Jateng ya semuanya. Kita sosialisasi ke pedagang-pedagang. Saat ini nanti Pasar Podosuge, ini pedagang-pedagangnya lagi proses, Mbak. Nanti di depan Pasar Podosuge itu rencana kita setiap pedagang itu ada barcode masing-masing. Jadi ada pilihan. Nanti pembelinya mau pakai tunai apa non tunai seperti itu. Ada pilihan tetap ya. Jadi pedagang juga bisa nabung sekaligus kan uangnya masuk rekening, jadi otomatis ya ada tabungan. Nggak di dompet. Segampang kita pakai apa kalau ada cash gitu ya. Baik. Mereka juga tidak dapat uang palsu dan tidak perlu ngasih untuk kembalian. Untuk minimal transaksi berapa, Bu? Minimal transaksi enggak maksudnya kalau maksimal 2 juta. Oke. Untuk mekanisme pembayarannya juga gampang kayaknya ya. Tinggal ngasih lihat aja terus nanti di-scan seperti itu di QR code-nya. Baik. Ternyata banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat ketika menggunakan aplikasi digital KRIS ini ya, Bu ya. Betul. Ini jadi bisa dibilang kalau pandemi ini itu selain membawa dampak yang luar biasa juga bagi perekonomian, juga ada hikmahnya juga. Blessing in disguise seperti itu ya. Ternyata ya ada sesuatu yang bisa kita dapat sekarang itu banyak yang akhirnya menjadi melek teknologi, melek digital seperti itu, Pak Hamid. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Hamid? Ya, mungkin sedikit nambahin, Bu. Ya. Kalau tadi yang disampaikan Bu Yuli itu kan KRIS secara umum ya, jadi termasuk pedagang, terus di transaksinya di pasar dan sebagainya. Khusus di PAD di pajak, kami menerapkan juga KRIS ini. Jadi nanti ke depan masyarakat tuh bisa bayar pajak menggunakan KRIS juga. Jadi tidak harus ke Bank Jateng. Jadi kerjasama kami dengan Bank Jateng ini cukup banyak pilihan pembayarannya, Bu, dari mulai Tokopedia dan sebagainya. Terus yang terakhir ini KRIS. Jadi dengan KRIS nanti wajib pajak tinggal masuk ke Bima KRIS namanya, aplikasi Bima KRIS, bisa di browser dan nanti tinggal masukkan kode bayar atau NOP PBB. Nanti akan muncul nanti di panduan di layar ada panduannya, Pak. Langsung muncul QR code-nya. Jadi dari situ nanti tinggal di-scan pakai aplikasi e-wallet apapun, tinggal bayar udah. Dan nggak perlu ke kantor, nggak perlu ke banknya juga, tinggal pakai gadget aja sendiri gitu ya. Nggak perlu ngantri juga. Nggak perlu ngantri juga, segampang itu, sehingga akhirnya berani mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi digital KRIS ini kedepannya bisa menaikkan, mendongkrak PAD, karena seperti yang disampaikan Ibu Yuli tadi juga nggak bisa main-main lagi, nggak bisa ngakalin lagi. Betul. Terus segampang itu juga tadinya orang yang males untuk bayar pajak akhirnya karena dibikin gampang itu jadi enak aja seperti itu. Baik Ibu Yuli, apa sebenarnya melatar belakangi Bank Jateng harus menghadirkan aplikasi KRIS ini, Ibu? Yang pertama karena ketentuan dari Bank Indonesia sendiri sejak tahun 2019 itu menghimbau masyarakat atau mengharuskan ya untuk mindset dari transaksi tunai menjadi non tunai. Kemudian untuk di lingkungan Pemda sendiri untuk mendongkrak digitalisasi di dinas-dinas. Jadi dinas-dinas yang tadinya semua pakai tunai-tunai itu kita berinovasi biar menjadi non tunai semua. Jadi kalau kita pakai EE itu nanti otomatis mengurangi penerimaan bendara yang tunai, Mbak. Jadi bendara itu tidak menerima tunai sama sekali, langsung masuk sistem transparan dan hari itu juga masuk ke rekening pendapatan daerah.
Jadi seperti itu, mendongkrak seperti itu. Jadi untuk menaikkan PAD juga. Kemudian untuk pedagang-pedagang, untuk mendorong biar merchant-merchant itu menggunakan QRIS juga, biar masyarakat Pekalongan berbasis digitalisasi gitu Mbak, karena dorongan kita itu masyarakat itu mindsetnya juga mengikuti alur, jadi dari upgrade yang dong tunai ya? menjadi non tunai. Nanti rencananya kita juga tahun 2002 akan ada e-parkir, di mana nanti juru parkir kita kita didik. Baik Ibu Yuli, terkait rencana nanti kita bahas di segmen selanjutnya aja. Makasih, baik. Ibu Yuli, Pak Hamid, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.